saya ini seorang pecinta Jepang banget ya. Jadi, beberapa teman juga lebih senang manggil saya Hanami. Ya, feel free untuk teman-teman yang ingin tanya tentang LPDP kepada saya di bulan Juli 2019 dan alhamdulillah berkat rezeki dari Allah dan juga dukungan orang tua, tutor dan teman-teman, alhamdulillah di Februari 2019 saya dinyatakan lulus di beasiswa LPDP tujuan Jepang. Alhamdulillah. Wow, iya iya. Nah, untuk teman-teman yang memang berkeinginan untuk lanjut ke luar negeri melalui beasiswa, jangan pernah berpikir kalau kamu tuh nggak bisa gitu. Saya tipikal orang yang diri bahwa itu akan gagal sebelum saya coba. Nah, karena mencoba itu nggak mahal ya, dan semua itu gratis gitu. LPDP itu free untuk kita mulai seleksi substansi ya sebagai tahap awal itu. Nah, tidak ada biaya. Nah, tetapi memang dari tahap-tahap yang dipersyaratkan oleh LPDP yaitu ada 3 ya. Ada seleksi, pertama seleksi berkas, kemudian TPA dan wawancara. Itu memang kita perlu modal di awal nih. Modal di awalnya itu apa ya? Jadi modal di awalnya adalah mempersiapkan si syarat-syarat pengajuan seleksi awal, yaitu seperti syarat menyiapkan surat bukti bahwa kita sehat, ya surat kesehatan dari dokter. Kemudian kalau keluar negeri harus ada surat BPSDC. Kemudian juga ada TOEFL ya, ada TOEFL dan IELTS sebagai syarat kemampuan bahasa. Nah, itu kan kita perlu ini ya, seperti dana di awal. Maka dari itu kita juga harus udah well prepare nih, tidak hanya untuk belajar, tapi juga dari segi mempersiapkan si berkas-berkas. Nah, saya yakin lah pasti teman-teman yang memang benar-benar berjuang itu sudah cukup mantap dan siap untuk mempersiapkan mendapatkan skor yang baik di wawancara LPDP, maka teman-teman itu harus membiasakan berbicara bahasa Inggris. Nah, jadi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, itu tuh kita ketika wawancara itu ada jeda di mana mereka itu mau dalam berbahasa Inggris juga. Nah, itu akan menjadi nilai plus. Selain untuk persiapan bahasa Inggris ini juga menunjang skor TOEFL dan IELTS kita. Habits dari bahasa Inggris ini memang harus kita bangun. Nah, itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, dari tahapan LPDP sendiri itu TPA. Nah, dari tahap selanjutnya ketika kita sudah dinyatakan lulus seleksi berkas, maka kita akan mengikuti TPA. Jadi kita juga harus siap dengan soal-soal yang TPA yang grade-nya itu lumayan sih, tidak sesusah PNS, tetapi butuh penalaran juga dan perlu latihan. Jadi alhamdulillah kemarin karena saya mempersiapkan semua di kampus Pare di Kediri, baik dari TOEFL, kemudian TPA, lalu buat kelompok belajar. Jadi jika ada teman-teman saya yang di Pare yang ikut dalam ikut dalam les ini, saya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih banyak kerjasamanya. Itu benar-benar seperti partner TikTok gitu. Jadi saya mewawancara teman dan juga teman wawancara saya. Setiap hari kita latihan siap. Jadi memang kebersamaan dan juga ada essay on the spot. Nah, kalau essay on the spot ini sendiri, saya menganjurkan banget untuk teman-teman tuh selalu baca berita terkini. Seperti kemarin itu banget ditanyain di essay on the spot gitu ya. Jadi essay on the spot itu waktunya 30 menit. Teman-teman itu ngetik ya pakai bahasa Jadi Inggris. itu di luar kepala gitu, Kak? Di luar kepala. Itu esainya bahasa Indonesia. Nah, itu tahap kedua ya. Oke, tahap ketiga. Nah, ini tahap ketiga ini adalah tahap yang paling menentukan.
teman-teman itu berhak mendapatkan predikat awardee atau tidak. Nah, di tahap wawancara ini teman itu akan dibedah habis. Dibedah habis apa? Studi proposal dan juga riset studi proposal maksud saya proposal studi dan rancangan studi atau study plan gitu. Ya, jadi teman-teman saya anjurin ya, jadi sambil dengerin live ini boleh sambil buka buklet LPDP. Di situ ada semua yang udah saya jelasin dari mulai syarat-syarat seleksinya, terus TPA-nya yang ditanya apa, sama wawancaranya terdiri dari apa, itu ada semua. Nah, ya jadi saya mau jelasin dikit ya tentang wawancara ini. Jadi ketika saya wawancara itu, saya ditanya oleh interviewer yang berasal dari bidang yang berbeda. Di wawancara pertama ya, itu 3 orang, ada dari akademisi itu yang maksudnya dia itu sedikit linier dengan bidang saya, yaitu sains ya, pasti itu dari orang sains. Kemudian yang kedua adalah praktisi itu seperti dia itu punya skill, dia itu gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah ingin membangun bangsa dan daerahnya, dimulai dari lingkungannya itu sendiri. Jadi dengan belajar di luar negeri, dia akan memperoleh ilmu bermanfaat untuk diterapkan di daerahnya. Nah, itu adalah kunci LPDP. Lalu saya tarik garis besarnya ya. Saya seorang fresh graduate. Ini saya bilang saja jujur ya, pengalaman kerja saya, apalagi jika saya kan dengan S2 saya di Jepang tentang kimia atmosfer. Saya dari pendidikan kimia S1-nya. S2 saya di kimia atmosfer. Relasinya gitu bagaimana gitu ya. Nah, saya membuat linkage jembatan. Jembatan itu adalah apa? Jadi selama dari dari semester 3 sampai semester 8 itu saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan tentang kimia lingkungan, khususnya di bidang kimia udara yang ingin saya tekuni ketika saya S2 nanti di Jepang gitu. Jadi saya sudah mengikuti karya tulis ilmiah, kemudian ikut PKM, pengabdian masyarakat, kegiatan kepemimpinan pemuda, tingkat nasional, lomba di luar negeri gitu. Kegagalan ini gimana? Belajar lagi hingga karya tulis saya. Ketika karya tulis dan pengalaman di bidang kimia, ketika saya itu lulus dari Unimed, saya dengan PD mengajukan LPDP gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar saya ngandelin Allah dan saya sudah berikhtiar sejauh ini, sudah beberapa tahun saya merasakan tidur tak nyenyak, makan tak enak gitu ya. Karena sambil melakukan banyak aktivitas gitu ya. Tapi setelah itu semua Allah bayarkan di bulan Desember 2019. Dan kontribusi-kontribusi yang telah diberikan gitu, ada kepuasan batin sendiri ketika kita melihat masyarakat bisa memakai alat yang kita buat, kemudian bisa menggunakan inovasi ini sehingga mereka menjadi lebih berkembang gitu. Nah, kalau LPDP bidik misi ke luar negeri, nah teman-teman itu sudah harus men-setting. Yang pertama adalah lihat syarat dari beasiswa LPDP bidik misi ke luar negeri itu apa saja. Nah, katanya kalau syaratnya itu adalah IPK, maka lihat IPK yang diminta itu minimal berapa. Kalau saya tidak salah, boleh dilihat kembali ya di bukletnya. IPK untuk beasiswa LPDP bidik misi ke luar negeri itu 3,5 dan TOEFL yang diminta itu minimal 500. Nah, jadi sebelum kita menuju ke tips, penuhin dulu syarat-syaratnya ya. Dan juga pastikan teman-teman dalam kondisi sehat. Karena ya tentu ketika kita itu ada penyakit tertentu seperti contohnya TBC, maka kita harus memilih kit kita dulu sebelum kita melamar beasiswa. Karena ya sangat strict ya di situ. Nah, selain itu, saya juga ingin mengucapkan kepada teman-teman yang bidik misi, ini kongres karena TOEFL kalian tuh nggak terlalu tinggi, hanya 500 ya. Akan lebih baik seperti yang saya sebut sebelumnya ya, ketika kita punya pengabdian masyarakat, kita punya beberapa track record yang mengharumkan nama universitas kita,
dan juga membawa dampak positif ke lingkungan kita, yaitu yang terkecil itu seperti kita lulus PKM, jadi kita membuat proyek di desa, dan dengan inovasi ataupun dengan ide dari kita, maka desa tersebut bisa menjadi lebih baik masyarakatnya. Nah, seperti itu. Coba itunya kuliah itu memikirkan dapat IP sekian, akan tetapi juga harus aktif di organisasi, di masyarakat sendiri, mempunyai track yang baik seperti itu. Nah, berarti organisasi itu sangat menentukan juga ya, Kak, ya? Berarti kita aktif di organisasi juga sangat menentukan ya kan, Kak? Nah, benar banget. Saya sempat ditanya gini ya saat wawancara. Kamu pernah ikut organisasi apa aja gitu ya? Ditanya sama praktisi. Saya sebutkan, saya pernah mengikuti, bukan pernah ya, saya sedang mengikuti organisasi bernama Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia yang berlokasi di Bogor, dan dihentikan sama pewawancaranya. Oh ya, kamu sebagai apa di sana? Kalau cuman sebagai anggota, iya Pak. Oke, saya di sini sebagai ini Pak. Saya jelaskan lah ya amanah saya gitu ya. Jadi saya juga memiliki siasat ya. Teman-teman tuh juga harus lihat di organisasi itu mempunyai role atau peran yang cukup signifikan gitu. Dan juga aktif di sana tentunya gitu ya. Nah, oke. Iya, Kak. Selanjutnya adalah untuk tips bidik misi. Nah, kalau teman-teman punya LOA ya, Letter of Acceptance, itu lebih baik lagi. Itu mantep banget. Kenapa? Karena ketika kita bisa mendapatkan LOA ataupun kita sudah pernah menghubungi profesor di sana, kampus di sana, maka pihak dari LPDP ini akan memandang bahwasannya itu kita serius untuk benar-benar ingin lanjut studi di jurusan tersebut, di negara tersebut gitu ya. Dan kita itu sudah sampai sejauh itu untuk memperjuangkannya gitu ya. Seperti contoh ketika saya itu meng-apply ke Jepang, ya saya memang LPDP-nya itu 2019 ya, akan tetap bulan Juli. Akan tetapi saya sudah mempersiapkan semua dokumen ke Jepang itu sejak Maret. Jadi saya sudah mundur. Lama juga ya Kak ya? Ya, persiapannya harus matang juga ya Kak? Iya benar, kayak study plan, statement of purpose. Jadi Jepang itu kita kan berada di bawah naungan profesor. Jadi profesor itu harus kenal dengan kita gitu. Dia tahu perjalanan kita, kecocokan riset kita dengan beliau, kemudian minat kita untuk menjadi bagian dari labnya, ketertarikan kita untuk berkontribusi pada daerah, dan juga kepada Jepang kita itu punya knowledge yang baik kayak gitu. Jadi saya punya 8 dokumen ya. Teman-teman mungkin untuk ini sesi ini itu bisa sendiri lagi ya, karena itu ini lumayan mendalam sih depannya. Ya namanya mempersiapkan tadi proposal untuk ke Jepang. Nah, ketika saya sudah mengirim itu semua ke profesor, dan alhamdulillah besoknya langsung dibalas sama profesornya dan mengatakan bahwasannya dia menerima saya untuk menjadi anggota labnya, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk closing ya, saya ingin buat satu statement, boleh ya? Iya, boleh Kak, boleh banget. Oke. Iya Kak. Jadi, ayo, Saigo Made Gambate Kudasai, karena kamu adalah orang pertama dari keluargamu yang akan meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan studi master dengan beasiswa LPDP di luar negeri. Terima kasih semuanya. Sayonara. Sayonara.